Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lala Indah Nabriani, lalu yang kedua ada Nandira Fitri, yang ketiga ada Amalia Salia, dan yang keempat ada Muhammad Fazir Rizuli. Kami dari kelas 3A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah cara pembuatan deskripsi bibliografi dan katalog, baik katalog kartu maupun katalog online. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi jenis buku Latin dalam ACR2 dan RDA serta pembuatan katalog kartu. Yang pertama, di sini kita akan membuat deskripsi bibliografi dalam ACR2. Yang pertama ini ada daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Di sini mencatat judul sebenarnya, judul paralel, anak judul, dan pernyataan tanggung jawab. Nah, aturan deskripsinya ini diatur pada ACR2 bagian 1 bab kedua, cakupannya itu monograf atau buku tercetak. Sumber informasi utamanya itu ada pada halaman judul. Bila tidak terdapat pada halaman judul, bagian lain dari terbitan yang bersangkutan dapat dipakai sebagai pengganti halaman judul. Yang pertama ini daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Isi judulnya itu judul dari buku tersebut. Buku yang saya gunakan itu berjudul Jung's Map of the Soul. Lalu untuk GMP-nya kita kosongkan saja. Untuk judul tambahan ini kita isi dengan anak judul. Lalu untuk pernyataan tanggung jawab isi dengan penulis atau pengarang buku tersebut. Lalu untuk daerah edisi, mencatat edisi dari buku tersebut serta pernyataan tanggung jawab terkait edisinya. Ini buku yang saya gunakan itu edisi cetakan pertama. Untuk penanggung jawabnya saya isikan dengan nama si penerjemah, karena buku ini termasuk ke dalam karya terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nama si penerjemah Siska Nurrohmah. Lalu daerah data khusus ini tidak digunakan untuk bahan monograf atau buku. Lalu yang selanjutnya ini ada daerah publikasi dan distribusi. Kita isi tempat terbitnya. Lalu diisikan dengan nama penerbit. Lalu tahun terbit buku tersebut. Selanjutnya ada daerah deskripsi fisik. Di sini mencatat jumlah halaman, ilustrasi, ukuran atau dimensi dari buku, lalu bahan yang menyertainya atau lampiran. Oke, kita masukkan jumlah halaman. Dan tinggi buku tersebut. Lalu daerah seri, di sini mencatat pernyataan seri dan nomor seri. Jadi kita kosongkan saja. Untuk catatan dapat kita isi dengan cakupan atau bentuk artistiknya, bahasa, sumber informasi judul sebenarnya, deskripsi fisik, bahan yang menyertai seri, disertasi, ringkasan, isi, dan lain-lain. Kita isikan dengan buku ini berbahasa Indonesia. Lalu kita isikan dengan isi buku tersebut. Berisikan mengenai
Lalu yang selanjutnya itu ada daerah nomor standar. Ini diisi dengan ISBN atau harga dari buku tersebut. Isi dengan ISBN. Untuk abstraknya kita bisa isi dengan informasi dari isi buku tersebut. Ini kita copy saja dari daerah catatannya untuk menghemat waktu. Lalu selanjutnya ada tajuk entry utama diisi dengan nama si pengarang atau penulis buku. Untuk tajuk entry tambahan itu dapat mencatat subjek, penanggung jawab kedua, penanggung jawab ketiga, judul dan seri. Jadi di sini saya masukkan subjeknya. Lalu penanggung jawab kedua karena bukunya termasuk karya terjemahan, jadi si penerjemah saya masukkan ke dalam penanggung jawab kedua. Lalu yang ketiga itu ada tambahan judul. Untuk acuan kita kosongkan. Lalu untuk tajuk subjeknya itu subjek dari buku tersebut. Nah, itu dia langkah-langkah dalam mengisi lembar kerja deskripsi bibliografi AACR 2. Lalu selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah deskripsi bibliografi pada RDA. Di sini kita masukkan judul bukunya. Lalu untuk pernyataan tanggung jawabnya kita isi dengan nama si pengarang atau penulis buku. Dan karena ini karya terjemahan, jadi saya masukkan nama si penerjemah. Lalu untuk pernyataan edisi, itu kita masukkan edisi buku. Untuk penamaran serial kita kosongkan. Lalu untuk pernyataan produksi ini dikhususkan untuk terbitan yang tidak dipublikasikan, jadi kita kosongkan. Jadi kosongkan saja. Lalu untuk pernyataan publikasi diisi dengan tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit buku tersebut. Nama penerbitnya. Lalu untuk tahun terbit buku. Untuk pernyataan distribusi ini dikhususkan jika penerbit tidak diketahui, jadi dikosongkan saja.
Lalu untuk pernyataan pembuatan, ini dikhususkan juga jika pernyataan penerbit dan pernyataan distribusi tidak diketahui. Jadi dikosongkan saja. Untuk tahun cipta kita isi tahun 2019 sesuai dengan tahun terbitnya. Untuk pernyataan seri kita kosongkan. Lalu yang selanjutnya identifikasi manifestasi kita isi dengan buku. Lalu untuk jenisnya kita isi dengan jenis isinya itu teks. Lalu untuk jenis medianya itu tanpa perantara. Untuk jenis wadahnya itu volume. Jangkauannya diisi dengan ISBN dari buku tersebut. Lalu selanjutnya ada daerah deskripsi fisik, diisi dengan jumlah halaman, keterangan, ilustrasi, ukuran. Halaman yang buku yang saya gunakan. Terus terdapat ilustrasi, kita tulis ilustrasi. Lalu ukurannya itu tinggi buku tersebut. Nah, untuk daerah catatan ini disesuaikan dengan buku yang akan dideskripsikan dalam RDA. Ini buku yang saya gunakan itu tidak ada catatan disertasi, lalu terdapat catatan indeks. Kita tulis indeks. Untuk catatan bibliografi itu tidak terdapat, jadi dikosongkan. Untuk catatan ringkas kita isi dengan informasi mengenai isi buku tersebut. Selanjutnya bahasa ini diisi dengan sesuai dengan bahasa yang dipakai dalam buku tersebut. Lalu abstrak ini kita bisa isikan dengan informasi isi buku tersebut tentang apa. Kita dapat kopikan di catatan ringkas. Untuk kata kuncinya ini kita kosongkan saja. Lalu untuk tajuk subjeknya ini subjek dari buku tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai langkah-langkah deskripsi bibliografi dalam RDA. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan katalog kartu dari buku yang saya gunakan ini. Di sini saya sudah membuat lembar kerjanya. Pertama kita akan membuat katalog utama. Jadi di sini yang pertama masukkan tajuk entry utamanya itu nama si penulis buku atau pengarang. Lalu selanjutnya masukkan judul buku dan anak judulnya.
garis miring kita kasih, lalu diisi dengan nama pengarang, nama penerjemah jika ada, lalu nama editor jika ada. Karena buku yang saya pakai itu karya terjemahan, jadi nama pengarangnya kita isi terlebih dahulu sebagai penulis buku, lalu titik koma, nama si penerjemah sebagai penerjemah buku. Selanjutnya kita titik garis 2, kita isi dengan edisi buku tersebut. Selanjutnya itu ada tempat terbit buku tersebut, terbit buku apa, lalu nama penerbitnya dan tahun terbit. Selanjutnya deskripsi fisiknya, jumlah halaman, ilustrasi, dimensi atau bahan penyerta, isi jumlah halaman, titik 2, ilustrasi apabila terdapat ilustrasi, lalu dimensinya. Selanjutnya kita bisa menambahkan catatan ringkas dalam katalog utama ini. Kita bisa isikan mengenai informasi isi buku tersebut, lalu selanjutnya kita masukkan ISBN, dan jika terdapat informasi mengenai harga buku tersebut kita dapat menambahkan di katalog utama ini. ISBN dari buku tersebut. Lalu yang terakhir kita masukkan jejakan untuk tajuk entry tambahan. Di sini dapat ditambahkan subjek, penanggung jawab kedua, penanggung jawab ketiga, judul, dan seri. Jadi di sini saya akan menambahkan jejakannya. Tajuk entry tambahnya itu subjek dari buku tersebut, itu psikologi, dan penanggung jawab keduanya itu berupa si penerjemah. Lalu yang ketiga itu jejakan untuk tajuk entry tambahan judul. Itu tadi cara untuk membuat katalog utama dari buku tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membuat katalog tambahan subjek. Caranya sama dengan mengisi katalog utama, hanya saja perbedaannya itu ada pada tajuk entry tambahan. Kita masukkan subjeknya terlebih dahulu karena ini termasuk ke dalam katalog tambahan subjek. Itu psikologi. Lalu untuk bagian bawahnya itu isinya sama seperti pada katalog utama.
Jadi kita copy saja untuk menghemat waktu. Setelah di copy, kita masukkan jejakan untuk tajuk entry tambahan. Nah, untuk tajuk jejakannya ini yang penanggung jawab kedua ini naikkan pada katalog tambahan subjek di sini. Begitupun dengan tambahan judul. Cara tersebut dilakukan untuk mengisi katalog tambahan penanggung jawab kedua dan katalog tambahan judul. Selanjutnya ada katalog tambahan penanggung jawab kedua. Kita masukkan dulu nama si penanggung jawab kedua, itu Siska Nurrohman. Lalu pada bagian selanjutnya sama seperti pada katalog utama. Untuk jejakannya ini bagian judul ini, tajuk entry tambahan judul ini naikkan pada katalog tambahan penanggung jawab kedua. Jadi untuk katalog tambahan judul, kita masukkan judul buku tersebut. Karena judul buku yang saya gunakan itu cukup panjang, jadi kita singkat dengan memberikan titik 3. Kita copy, lalu jejakannya ini kita tambahkan subjek. Jadi subjek ini kita naikkan kembali pada katalog tambahan judul. Nah, sekian itu penjelasan mengenai deskripsi bibliografi pada RDA dan ASR2 serta pembuatan katalog kartu jenis buku Latin. Untuk pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Salihah. Di sini saya akan melanjutkan proses pengisian deskripsi bibliografi dan katalog kartu dari monograf non-Latin. Buku yang saya pakai yaitu buku cerita anak. Ini dengan judul Yolo Gaji Sepoce, atau artinya berbagai macam olahraga. Ya, jadi saya langsung saja akan mengisi deskripsi bibliografinya. Nah, yang pertama dari ACR terlebih dahulu. Judulnya Yolo Gaji Sepoce. Lalu judul tambahannya tidak ada. Untuk pernyataan tanggung jawabnya di dan di sini karena ada penerjemahnya, jadi saya akan menambahkan penerjemahnya. Lalu untuk edisi tidak ada. Lalu untuk data khususnya ini tidak diisi karena tidak digunakan untuk monograf. Lalu tempat terbitnya di Seoul. Untuk penerbitnya diisi tahun terbitnya
buku ini memiliki tahun terbit 2002. Lalu untuk deskripsi fisiknya, buku ini dia memiliki 32 halaman. Lalu di buku ini juga terdapat ilustrasi dan berukuran 22 cm. Untuk serinya tidak ada. Lalu untuk catatan di sini saya mencantumkan informasi tentang buku ini, tentang isi bukunya. Buku ini untuk nomor standarnya di sini ISBN yaitu 89. Lalu abstraknya tajuk entry utamanya itu untuk tajuk entry tambahannya untuk subjeknya fisik
sini acuannya tidak ada dan tajuk subjeknya, karena ini buku cerita, maka saya mengisi tajuk subjeknya fiksi. Sudah selesai untuk AACR, lalu saya akan lanjut ke bagian RDA. Judulnya tadi tanggung jawab pernyataan edisinya tidak ada, untuk penomoran serialnya juga tidak ada. Pernyataan publikasi, tempat terbitnya di Seoul, nama penerbitnya, tahun terbitnya 2002. Lalu pernyataan distribusi dan pernyataan pembuatan ini tidak ada. Lanjutkan untuk tahun hak cipta, yaitu tahun 1997. Untuk pernyataan seri juga tidak ada. Lalu untuk identifikasi manifestasi hanya berupa buku. Lalu untuk jenis isinya, jenis isi, teks, jenis medianya, dan jenis wadahnya tidak ada. Untuk ISBN-nya tadi kenapa? Deskripsi fisik, jumlah halamannya yaitu 32. Keterangan ilustrasinya terdapat ilustrasi, lalu ukurannya 22 cm. Untuk catatan tesis atau disertasi dan catatan indeks dan juga catatan bibliografi tidak ada. Hanya ada catatan ringkasan seperti tadi di AACR. Bahasanya bahasa Korea, lalu abstraknya
kuncinya tidak ada, dan tajuk subjeknya ini tadi fiksi. Nah, sudah selesai untuk pengisian deskripsi biblio ACR dan RDA. Nah, kira-kira seperti itu proses input data deskripsi bibliografi monograf non-Latin saya. Saya akan melanjutkan proses pembuatan kartu katalog dari monograf non-Latin tadi. Langsung saja di sini membuat kartu katalog utama. Ini saya mengisi tajuk entry utama, lalu judulnya, lalu diberi garis miring, lalu penanggung jawab, lalu penerjemah. Listrik 2 lalu tempat terbit. Setelah tempat terbit, penerbitnya, lalu tahun terbit, lalu deskripsi fisiknya, lalu kita mengisi catatan. Setelah catatan, kita menulis ISBN, lalu di sini saya menulis jejakan untuk tajuk entry tambahannya. Di sini yang pertama subjeknya itu fiksi, lalu jejakan tajuk entry tambahan judul. Sudah selesai untuk yang katalog utama. Lalu untuk katalog tambahan subjek, di sini kita tulis si tajuk entry tambahannya, lalu kita tulis tajuk entry utama.
deskripsi fisik, lalu kita tulis catatannya. Di sini kita menggunakan sediakan untuk touch entry tambahan subjek, tambahan judul berarti. Kira-kira seperti ini. Ya, sudah selesai untuk mengisi kartu katalog tambah dan tambahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandira Fitri. Di sini saya akan menjelaskan cara mengisi deskripsi bibliografi serta katalog kartu. Di sini saya akan menggunakan penerbitan berkala, yaitu majalah. Majalah yang saya pakai itu yaitu ini, Provok edisi 134. Mari kita mulai cara mengisi deskripsi bibliografinya. Pertama-tama di sini kita isi judul terlebih dahulu. Lalu ini kita isi ACR dulu. Pertama-tama lalu untuk pernyataan jenis bahan umum tidak ada, kosong. Lalu judul tambahannya juga dia tidak ada judul tambahan, jadi saya kosongkan. Pernyataan tanggung jawabnya Kreatif Cipta Indonesia. Sudah, lalu kita ke edisinya. Di sini tertera yaitu edisi 134. Penanggung jawabnya, pernyataan tanggung jawabnya juga Kreatif Cipta Indonesia. Di sini untuk penomorannya penerbitan berkala, jadi di sini ada volume 12 edisi 134 bulan Maret 2018. Lalu kita ke tahun terbit. Tempat terbit, maaf. Kita ke tempat terbit, yaitu tempat terbitnya Jakarta.
penerbit atau distributornya sama, Kreatif Cipta juga. Indonesia. Lalu di sini ada tahun terbit. Tahun terbitnya itu saya isi strip 2018 karena terbitan awalnya saya tidak tahu. Jadi langsung terbitan akhirnya itu 2018. Lalu di sini deskripsi fisiknya saya isi dengan Jill titik il karena ada ilustrasinya. Lalu tingginya ini 21 cm tinggi buku. Kenapa Jill? Karena saya tahu berapa jumlah jilid yang sudah ada. Lalu kita ke catatan. Serinya dikosongkan. Kecatatannya ini dia saya isi dengan frekuensi. Dia ini majalahnya itu terbit setiap bulan, jadi saya isi terbit setiap bulan. Saya isi seperti itu saja, terbit setiap bulan. Lalu kita ke nomor standar ISSN-nya. Di sini dia tertera ISSN-nya itu 197 1978 2004. Lalu abstraknya ini saya isi tentang majalah ini saja. Majalah ini membahas tentang seni bisa dipasarkan, lalu menebak harga karya, hasil seni rupa, serta musik. Jadi abstrak ini majalah ini membahas tentang seni bisa dipasarkan, menebak harga karya, hasil-hasil seni rupa, serta musik. Kita ke tajuk entry utamanya, itu judul. Kita isi dengan judul. Lalu kita ke tajuk entry tambahan. Tajuk entry tambahan kita isi dengan lalu subjeknya itu media massa subjeknya, lalu acuan dikosongkan, tajuk subjeknya ini media massa karena dia majalah. Selesai untuk tabel AACR-nya. Di sini saya akan melanjutkan di bibliografi RDA. Pertama saya akan mengisi judul, pernyataan tanggung jawab, pernyataan edisinya sama 134. Penomoran serialnya saya tidak isi karena tidak ada, ini juga dikosongkan. Lalu pernyataan publikasinya ada tempat terbitnya yaitu Jakarta. Nama penerbitnya sama, Kreatif Cipta Indonesia.
jika penerbit tidak diketahui ya, jadi saya kosongkan saja. Ini juga saya kosongkan. Lalu di sini ada jenis atau type. Nah, di sini jenis isinya saya isi yaitu teks. Lalu jenis medianya tanpa perantara. Lalu jenis wadahnya volume. Lalu kita ke bawah lagi. Di sini ada ISSN-nya, kita isi 1978/2004. Lalu di sini ada deskripsi fisik, jumlah jilid karena tidak diketahui jadi saya kosongkan. Keterangan ilustrasinya ada il. Di sini ukurannya 21 cm tingginya. Frekuensi publikasi karena setiap bulan jadi saya akan isi setiap bulan. Lalu di sini ada tahun penerbitannya itu atau penanda urutan. Saya isi volume 12 edisi 134. Tahunnya di sini 2018. Untuk catatan saya kosongkan. Di sini ada bahasanya Indonesia. Lalu abstraknya sama dengan catatan di AACR, yaitu tentang isi majalah tersebut. Majalah ini membahas tentang seni bisa dipasarkan, menebak harga karya, hasil-hasil seni rupa, serta musik. Kata kunci saya kosongkan. Tajuk subjeknya media massa. Sudah selesai untuk RDA-nya. Di sini saya akan melanjutkan membuat kartu katalognya. Yang pertama, katalog utama majalah. Katalog utama pertama-tama diisi dengan penanggung jawabnya. Lalu kita ini enter. Di sini agak menjorok, yaitu judul. Garis miring penanggung jawab. Strip 2 kali. Strip volumenya. Edisi. Titik 13 Maret 2018. Lalu strip
Jakarta, ini tempat terbitnya. Lalu ini penerbitnya, Cipta Indonesia. Lalu ini tahun terbitnya, strip 2018. Ini deskripsi fisik. Lalu di bawah enter, deskripsi fisik. Tadi bentar. Lalu di sini kita tulis deskripsi fisiknya. Jil titik il titik titik koma 21 cm. Untuk deskripsi fisik ini sejajar dengan judul ya. Lalu kita enter lagi. Di sini kita tulis catatannya, yaitu frekuensi terbit setiap bulan. Lalu di sini kita tulis tajuk entry tambahannya, yaitu pertama judulnya. Lalu di sampingnya ada subjeknya. Yang kedua, subjeknya media massa. Katalog utama majalah sudah jadi. Saya akan melanjutkan membuat katalog tambahan judul. Di sini karena tambahan judul, jadi kita tulis judulnya terlebih dahulu. Lalu di sini kita tulis penanggung jawab. Ini penanggung jawab. Volume 12 edisi 2018. Titik strip, ini tempat terbit. Lalu penerbit. Lalu tahun terbit. Lalu untuk deskripsi fisik ada di sini. Jil titik 2 il. Lalu ukuran bukunya 21 cm. Lalu frekuensi pencatatan, frekuensi terbit setiap bulan. Lalu di sini kita tinggal mengisi subjeknya saja. Mengapa hanya subjek saja? Karena di katalog utama itu sudah karena di katalog utama ada dua, berbeda dengan di sini karena di sini sudah ada tambahan judul di awal-awal. Jadi kita tidak perlu menambahkan judul di tajuk entry tambahannya.
hanya subjeknya saja. Seperti ini. Oke, sudah selesai untuk mengisi katalog serta deskripsi bibliografi untuk bahan pustaka terbitan berkala. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Fajar Zajuli. Selanjutnya akan memperagakan bagaimana cara menginput data bibliografi ke dalam katalog digital. Di sini kita menggunakan katalog digital atau SLIMS ya. Kita masuk ke halaman SLIMS pertama, lalu masuk ke tab bibliografi. Setelah itu kita klik tambah bibliografi baru. Nah, setelah kita klik, kita masukkan judul. Judulnya di sini pertama itu untuk monograf Latin, yaitu Jung's Map of the Soul, an Introduction. Selanjutnya untuk di bagian pengarang ini ada banyak, kita bisa masukkan banyak data pengarang seperti editor dan lain-lain, dan juga nama pengarang utama. Nah, pengarang utamanya itu adalah Murray Stein. Nah, pengarang utama ini nama orang ya. Isikan. Lalu ada penerjemahnya itu Siska Nur Rohmah. Masukkan ke penerjemah. Lalu di lembar bibliografinya itu penanggung jawab utama itu ada Murray Stein. Kita bisa copy paste Murray Stein. Edisinya itu cetakan 1. Kita bisa tulis dengan cet.1. Lalu ini bisa kita tambahkan juga satu item, tipenya GMD-nya teks, lalu ISBN ISSN-nya 978 ya, sudah ada. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau udah ada, dan tinggal copy paste saja. Penerbitnya itu adalah Shira Media. Shira Media tahun terbit 2019. Tempat terbitnya Yogyakarta. Deskripsi fisik bisa kita copy dari lembar bibliografi. Jika belum ada, kita ketik ulang. Lalu untuk klasifikasi kita sebenarnya harus ada klasifikasinya, tapi kita random saja mungkin untuk kali ini. Di angka 300 baik sepertinya. Kita bisa ke sini. Murray Stein J. Subjeknya adalah psikologi. Topik utama kita sisipkan. Bahasa Indonesia, abstrak dan catatan bisa kita ketik ulang, ketik sendiri, atau kita kopas dari lembar bibliografi. Seperti ini. Jika ada cover, kita masukkan cover. Ada berkas PDF-nya, kita masukkan berkas PDF-nya. Klik promosikan. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan buat baru lagi untuk yang non Latin. Stepnya sama dan hampir mirip. Mungkin hanya ya akan ada perbedaan nanti di sini, mungkin di bagian pengarang. Untuk non Latin adalah Yo Leo Gaji Sepoce. Ya, seperti ini. Untuk nama pengarang Kon Hyokjin, pengarang utama. Kita sisipkan. Lalu ada Hansol Yeok sebagai penerjemah. Kita sisipkan juga nama orang. Tanggung jawab utamanya Kwon Hyokjin. Kita masukkan juga di sini. Edisi tidak ada. Ini bisa kita masukkan. GMD tipe isi. GMD-nya teks tipe isi seperti ini. ISBN. Penerbitnya adalah Byeon Jae-yong.
Jeyong. Tahun terbit 2002, tempat terbit Seoul. Deskripsinya ini bisa ketik-ketik juga. Lalu klasifikasi kita samakan saja. Yang permudah. Subjeknya adalah fiksi. Subjek utama bahasa Korea. Nah ini, jika belum ada nanti kita bisa edit sendiri bahasa di bagian nanti. Nah jika ada sisanya sama, kita bisa promosikan. Lalu kita klik simpan. Nah tadi untuk bagian bahasa kita bisa klik di sini di bagian daftar terkendali, lalu bahasa dokumen. Kita bisa tambah. Dan juga kita bisa menambah untuk kala terbit jika memang kurang. Ini untuk terbitan berkala. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita akan membuat katalog bibliografi terbitan berkala. Nah, ini yang sudah ada tadi. Tambah bibliografi baru terbitan berkala, judulnya Bravo. Data pengarang Kreatif Cipta Indonesia, badan organisasi pengarang utama. Bisa copy paste di sini, pengarang utamanya sama Kreatif Cipta Indonesia, edisinya 134. Lalu kita bisa masukkan seperti ini saja. GMD-nya teks, tipe pembawa. Nah, kala terbitnya di sini adalah bulanan, berarti monthly. ISBN-nya, ISSN-nya tidak ada, penerbit sama. Cipta Indonesia, Kreatif Cipta Indonesia. Tahun terbit, karena tahun terbitnya kita tidak ketahui, jadi bisa langsung di strip saja. Lalu yang ini 2018 itu tahun yang sedang kita olah datanya. Tempat terbitnya Jakarta. Lalu deskripsi fisik sesuai dengan di deskripsi bibliografi. Lalu klasifikasi, kita skip saja. Subjeknya media massa. Ya, nah stepnya sama sisanya. Bahasa abstrak bisa kita masukkan juga. Abstrak. Nah, sisanya bisa kita sama. Jika ada PDF-nya kita bisa masukkan PDF-nya, lalu kita bisa promosikan, kita simpan. Nah itu dia, sudah. Kita bisa lihat di halaman depan OPEC kita, localhost. Di halaman depan OPEC kita bisa lihat dokumennya. Nah ini dia, ini 3 dokumen baru, dan ini isi dari lembar bibliografinya. Oke. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Kami kelompok 2 undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.